perspektif orang ketika masuk BK itu pasti yang bermasalah. Iya, kesannya seperti yang bermasalah, Bunda. Apakah memang betul, Bun? Itu pandangan yang keliru ya tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling banyak dianggap atau mempunyai cap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Upi Lovers, ketemu lagi dengan saya Afina dan rekan saya Nadira di acara Podupi Podcast Tahun Upi, inspiratif dan motivatif. Wah, luar biasa sekali Teh Nadira. Hari ini kayaknya semangat banget ya Teh. Semangat banget Teh, aku udah gak sabar hari ini. Oke, tapi kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, Teh, kayaknya kalau semangat kayak gini kayaknya biasanya berhubungan banget sama di narasumber kita. Narasumber kita itu pertama cantik, oke. Yang kedua energi. Yang ketiga jangan ditanya lagi deh pengalamannya dalam bidang konseling. Nah, mangga Teh kita perkenalkan siapa sih narasumber kita, pasti pada penasaran. Begitu. Nah, hari ini Teh kita sudah kedatangan narasumbernya. Beliau ini salah satu pengajar juga di Prodi Bimbingan Konseling FIP UPI. Dan beliau juga ini aktif Teh di beberapa organisasi. Di antara itu ada APKIN dan juga PGRI. Oke, siapa sih beliau itu? Pasti Upi Lovers sudah pada penasaran ya Teh? Iya dong. Iya, Siapa? kita sambut saja kalau gitu. Beliau adalah Ibu Dr. Setiawati MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. Podupi. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semangat. Terbukti kan teman-teman, semangat Bu. Masih cantik, energi, semangatnya tinggi. Alhamdulillah. Ibu, selama ini masih sibuk apa nih Bu? Ya, ini sibuknya tentu saja ini mengajar ya, sesuai dengan kewajiban saya, tugas saya yaitu mengajar di Prodi BK. Walaupun dalam situasi pandemi, tetap mengajar dengan semangat. Wah, benar-benar coba. Bunda aja semangat ke kampus, semangat untuk mengajar. Ini mahasiswa-mahasiswa yang nontonnya mau dong, harus semangat juga dong. Iya dong, betul. harus. Nah, berhubungan tadi dengan konseling, pasti Teh Nadira ada yang mau ditanyain nih sama Bunda. Iya, Apa itu? Teh. Karena kita hari ini kan berbicara mengenai bimbingan konseling. Nah, boleh sama Ibu Ati, boleh tolong dijelaskan sedikit mungkin Bu mengenai bimbingan konseling itu apa sih Bu? Oh iya, baik, terima kasih ya Teh Nadira pertanyaannya, juga kesempatan bertemu di podcast PAUD ini ya. Mengenai bimbingan dan konseling. Dalam sistem persekolahan itu merupakan bagian integral ya. Jadi kalau dalam satu pendidikan itu atau sekolah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga adalah bimbingan dan konseling ya. Nah, ini sudah diatur mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi ya. Begitu seperti itu ya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu. Pernah dengar waktu di SMP, mungkin SMA. SMA Bu, BK, iya. ya. SMA aku pengalaman sering masuk BK. Oh gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Halo, Teh Nadira, Nah, ini nih, kenapa? soalnya begini ya Bunda ya. Jadi perspektif orang ketika masuk BK itu pasti yang bermasalah. Iya, kesannya seperti yang bermasalah Bunda. Apakah memang betul Bun? Kalau misalkan yang ke bimbingan konseling itu pasti yang bermasalah, apalagi khususnya misalkan anak ya Bunda, waktu itu pada saat itu masih bisa dibilang anak ya. Masuk ke BK itu pasti anak yang bermasalah. Apakah betul Bun seperti itu? Nah, itu pandangan yang keliru ya tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling banyak
dianggap atau mempunyai cap seperti polisi sekolah. Nah, Iya, mungkin waktu itu merasakan betul ya, karena mungkin ada kesalahan dan terlalu tebal dipanggil oleh guru BK, padahal sebetulnya tidak. Ya, apalagi bimbingan konseling sekarang dalam perspektif perkembangan. Jadi kalau dulu itu hanya siswa-siswa yang bermasalah, yang bolos lah, yang berantem lah, yang pacaran di sekolah lah, nah itu yang dipanggil ke BK. Tapi sekarang tidak. Dalam perspektif bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, termasuk di PAUD. Nah, walaupun di PAUD sebetulnya masih jarang ya sekolah yang punya guru BK gitu ya. Nah, jarang ya. Nah, makanya kalau di SD, SMP, SMA, apalagi SMP dan SMA itu sudah banyak guru BK-nya. Tapi kalau di PAUD itu jarang. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang itu bukan yang bermasalah saja. Tapi preventif, bagaimana permasalahan itu dicegah lebih dini, begitu ya? Iya. Berarti ini sedikit meluruskan persepsi juga Betul, iya. Jadi teman-teman tahu ya Bunda ya. Betul, makanya sekarang itu yang diundang, makanya bukan dipanggil ya istilahnya yang diundang ke ruang BK adalah bukan mereka yang bermasalah dalam konotasi negatif, tetapi mereka yang mungkin ranking 1 sampai ranking 3 itu diundang ke ruang BK. Untuk apa? Kan punya potensi. Bagaimana mengembangkannya? Itu menghapus image BK bahwa bukan hanya yang bermasalah, tapi mereka yang butuh pengembangan. Seperti itu ya. Jadi jangan salah lagi nih ya tentang BK. Jadi kalau Ya. dipanggil nanti tuh nggak deg-degan lagi ya Bun ya, malah Iya, konsultasi gitu. Diundang. Diundang kan bukan dipanggil ya. Betul, Bunda. ya. Ini buat teman-teman UPI lovers perlu catatan di notes ya, benar-benar loh. Karena sekarang BK ini bukan hanya untuk anak nakal atau bermasalah begitu kan. Karena lebih ke tadi ya untuk perkembangan anak juga ya, betul, Bu. pengembangan potensi. Oke, Betul, Teh. Terkait tadi Bu ada yang pengembangan potensi, Iya. berarti kan di BK itu ada ahlinya mungkin Iya. ya Bu ya. Nah kira-kira siapa saja sih Bu yang nanti itu akan membantu anak-anak saat konseling nanti? Ya, kita dalam konteks bicara di jenjang pendidikan mana nih? Apa di beda-beda ya, PAUD, berarti. apa memang SD, SMP, SMA, atau mau keseluruhan? Mungkin secara Secara umum generalnya saja, oke, ya. ya. Nah, yang akan menjadi guru BK itu adalah mereka yang kuliah di jurusan bimbingan atau di prodi bimbingan dan konseling. Iya, nanti akan menjadi sarjana pendidikan bidang bimbingan konseling ya. Lalu kemudian nanti untuk menjadi profesional mereka kuliah lagi di PPG BK ya, sehingga jadilah konselor. Jadi ada guru BK, ada konselor. Nah, mulai tingkat 1 guru BK itu mahasiswa BK sudah dibekali dengan berbagai kompetensi. Kompetensi pribadi, sosial, personal ya, dan pedagogis. Nah, itu semua nanti akan membentuk guru BK yang profesional ya. Jadi ada batasan-batasan yang selama itu wilayah norma, guru BK yang melakukannya dan melakukannya harus dengan cinta, dan kasih sayang, sehingga muncul nanti sentuhan-sentuhan kemanusiaan. itu bagi BK khususnya di anak usia dini ya Bu ya. Apalagi Iya, itu betul. di anak usia dini itu yang pertama adalah kasih sayang, itu yang harus muncul. Makanya untuk guru-guru TK itu ancukan jempol 2 aja nggak cukup. Wah, luar biasa. Karena Teman-teman. apa? Sabar kan? Betul. Iya, luar biasa. Saya sendiri, ibu sendiri tidak bisa membayangkan ya untuk menjadi guru TK yang sabarnya itu punya stoknya yang banyak.
Ya, bayangkan ya seperti Iya, itu. iya, berarti ada sabar dan kasih sayang gitu ya Iya, Bunda. luar biasa. Sebetulnya betul. memang Bunda ya kalau untuk semua pendidik kasih sayang itu memang harus nomor satu. Nomor Betul. satu. Sayang, Betul. cintanya itu harus nomor satu. Betul, betul sekali itu. Nah, Ya. Bunda tadi kan sudah dikupasnya sedikit tadi kan Bunda secara general ya Ya. untuk konselor. Nah, saya penasaran nih Bun, kalau layanan bimbingan konseling khusus PAUD itu seperti apa Bunda? Iya, untuk di PAUD sebetulnya itu belum ada guru BK yang khusus, ya. Masih jarang ya di PAUD yang sudah Iya, ada guru BK-nya ya. Walaupun di bimbingan konseling itu ada on top itu pendalaman, ya ada on top anak, remaja, dewasa dan popsus, ya. Nah untuk anak itu untuk PAUD dan SD. Nah, ini jarang. Apalagi kan ada kalau penyelenggaraan BK itu ada namanya panduan operasional pelaksanaan BK. Untuk SD sudah ada, TK belum ada. Doakan aja ada ya. Iya benar. Amin, amin. Bagaimana pelaksanaannya? Itu include dalam pembelajaran. Ya. Jadi guru BK itu di PAUD, guru di PAUD itu harus sudah dibekali dengan beberapa keterampilan mengenai bimbingan dan konseling. Mungkin nanti Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Louis mungkin akan seperti apa ya di PAUD itu mata kuliah yang nanti akan menjadikan kompetensi layanan bimbingan gitu ya. Jadi kalau kami sih menyebutnya itu layanan bimbingan ya, tapi kalau PAUD sendiri itu adalah proses pembelajarannya seperti itu. Jadi include dalam pembelajaran seperti itu ya. Berarti tadi karena itu dari pembelajaran tentu saja membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak mungkin Ya, iya, betul. Kira-kira siapa aja nih Bu pihak yang sangat berperan penting untuk khususnya untuk anak PAUD dalam si bidang konseling ini Bu? Ya, yang jelas ya, guru itu sendiri, guru PAUD itu sendiri harus ya. Makanya mungkin ya ini nanti harus dilihat juga dalam kurikulum di PAUD. Apakah guru PAUD juga sudah dibekali dengan keterampilan konseling? Atau mungkin sudah tapi namanya yang berbeda ya. Misalkan saja di BK ada ajas misalkan kehangatan ya. Nah, guru PAUD kan sudah hangat banget ya. Makanya kenapa guru PAUD itu awet muda? Karena selalu dengan anak-anak kan. Misalkan pagi-pagi, selamat pagi anak-anak. Nah, seperti itu kan itu sudah hangat dengan ekspresi ya. Nah, nggak mungkin kan guru PAUD itu ke sekolah lalu selamat pagi anak-anak, sudah sarapan belum? Sudah Ya, masih betul tapi sudah apa kan sudah bilang selamat pagi anak-anak, sudah sarapan, bawa apa hari ini? Nah, akhirnya diantar sama siapa? Guru yang pertama. Ya, yang kedua adalah orang tua. Ya, banyak orang tua yang apa ya? Mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada guru, padahal itu nggak boleh ya. Karena sebetulnya masih kewajiban orang tua. Betul. Nah, kalau ibu lihat ya sekarang orang tua itu sudah dibekali dengan berbagai ilmu, parenting ya. Jadi itu sebetulnya sudah klop. Tetapi dengan dibekali ilmu itu kadang-kadang ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu yang masih punya anak kecil itu Mahmud itu jadi perfeksionis, ambisius, ambisi boleh ya, misalkan gini, saya ingin anak saya itu nanti jadi begini gitu ya. Nah dulu kalau ibu itu natural banget ya, bagaimana membimbing anak, mendidik anak di rumah. Parentingnya nggak begitu banyak, zaman waktu itu belum ada YouTube, belum ada paling majalah Ayah Bunda itu juga harus beli kan. Nah, sekarang kan gratis. Nah, tapi dampak negatifnya itu ya,
Jadi ada ambisius, ingin jadi ini sehingga apa ya, yang harusnya anak PAUD itu bermain. Guru PAUD mah pasti udah ada kan pasti kurikulumnya. Tapi orang tuanya itu udah mulai kursus apa ini kasihan kan. Jadi sebagian hak dan kemerdekaan anak itu terampas karena ambisi orang tua. Tidak semua ya, tapi ada yang begitu gitu ya. Nah seperti itu, makanya nih teteh-teteh nanti ya jangan ambisius. Anak itu adalah seperti busur panah, bukan milik kita. Kita hanya membimbing aja, mau menjadikan dia seperti apa. Nanti asik banget loh. Nah, selain itu ada wilayah-wilayah ya yang mungkin di luar kewenangan kita. Guru BK ya, misalkan mohon maaf ya, ada yang autis, misalkan ada yang hiperaktif atau beberapa hal yang lainnya. Kalau kita tidak bisa menanganinya, ada yang disebut dengan referral. Referral itu adalah alih tangan. Batas kewenangan ini adalah di sini. Jadi guru BK lah atau guru PAUD bukan Wonder Woman. Apalagi Iron Man. Nggak ada kan men ya. Jadi nggak bisa diselesaikan sendiri. Manakala kita ada batas kewenangannya, kita serahkan pada mungkin psikolog, psikiater atau dokter. Gitu. Jangan semuanya ingin direngkuh sendiri, padahal nggak punya kompetensi untuk itu. Ya, berarti tetap butuh kerjasama dan iya komunikasi sih, harus ya. kalau itu betul sekali, betul. Ya. Kolaborasi. Gitu. Nah, ini Bunda terakhir, pertanyaan terakhir Bunda. Bunda punya tips gak untuk orang tua di rumah ya Bunda ya, khususnya selama masa pandemi ini? Dalam arti kata tadi Bunda kan sudah bilang parenting itu ternyata ada dampak negatifnya kalau kita terlalu ambisius begitu ya. Nah Bunda punya tipsnya gak ketika untuk orang tua menghadapi atau mengambil manfaat dari parentingnya? Ya. Buat orang tua, terutama yang masih punya anak balita yang di PAUD, yang pertama ada 2 saja. Ya, pertama adalah asupan. Asupan itu adalah asupan dan asuhan. Iya, asupan itu adalah gizi. Ya, gizi makanan yang diberikan untuk tumbuh. Ya, itu harus kita perhatikan. Tidak hanya bergizi, tapi harus halal dan thayyib. Ya, iya halal dan baik. Ya, jadi apa yang kita cari rezeki itu kalau baik lalu diberikan kepada anak kita, insya Allah anak-anak itu akan baik karena akan menjadi darah dan dagingnya. Kalau tidak baik, mungkin ada makanan yang tidak baik yang dimakan itu ya. Pertama asupan. Bukan hanya gizi tapi halalan thayyibah. Yang kedua adalah asuhan. Nah, jadi selain tadi kasih sayang juga orang tua harus menjadi role model. Itu. Jadi kalau apa yang dicontohkan oleh orang tua, baik ibu ataupun ayah, itu akan menjadi cepat sekali ditangkap oleh anak. Makanya gunakanlah kata-kata yang positif. Tolong, maaf, terima kasih, itu kata-kata yang positif. Hindari kata yang negatif. Ya, kamu anak kecil, jangan pernah seperti itu ya. Jadi role model itu harus selain tadi kasih sayang, tatih tayang. Gitu ya. Sebenarnya ini lagi asik-asiknya nih kita sehari-hari. Sebetulnya asik banget, udah semangat Bundanya, cantik, dan memang segala sesuatu yang di-share sama Bunda ini bermanfaat sekali, khususnya pribadi saya sebagai orang tua ya Bunda ya. Baik, gak terasa Bunda waktunya kita udahan sih. Tenang Bunda, kita masih
ada episode selanjutnya, Ya. masih panjang Ya. gitu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya Insya Bunda. Allah. Insya Allah. Nanti kembali lagi ke sini ya Bunda Iya, ya. insya Allah ya. Baik. Terima Iya kasih. Teh Nadira, gak terasa Nggak banget kerasa ya. banget, lagi seru-serunya, tapi karena kita bentar lagi harus pamit. Nah sebelumnya nih Teh, Oke. buat UPI lovers yang masih penasaran mungkin tentang bagaimana sih kuliah di Magister PAUD itu seperti Oke. apa, nanti UPI lover bisa juga cek di website kita ya. Wow. Nanti websitenya bisa dilihat di description box-nya di bawah. Dan jangan lupa nih Teh, yang terpenting jangan lupa untuk ikuti terus channel kita dan Oke. juga untuk Like, komen, dan subscribe. Begitu. Oke, baik. Terima kasih semua untuk menonton di rumah. Terima kasih juga untuk Bu Sama-sama. Asri. Terima kasih. Iya, baik, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus YouTube kita. Bakal ada yang lebih energik lagi, lebih inspiratif lagi dari ini. Kita pamit undur diri. Ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.